Perkenalkan, nama saya Joan Servotondi, NIM B1032191043. Saya dari Prodi Akuntansi B Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jaringan kerja. Analisa jaringan kerja merupakan suatu pemikiran atau perpaduan pemikiran yang logis yang memberikan gambaran-gambaran kegiatan dan memungkinkan untuk pengelolaan secara analitis. Dengan adanya analisa jaringan kerja ini, kita dapat membuat perencanaan yang efektif karena terstruktur. Kita diberitahu untuk cara pengelolaan suatu perencanaan dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatannya dengan teratur dan terprosedur karena telah disusun rapi oleh perencanaan analisa jaringan kerja ini. Ada dua prosedur yang dikembangkan oleh jaringan kerja ini untuk membantu permasalahan atau untuk mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi dalam suatu proyek. Yang pertama yaitu PERT dan yang kedua yaitu CPM. Dan suatu PERT dan CPM ini adalah suatu alat memanajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan atau mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek tersebut, sehingga proyek tersebut dapat tertata rapi dan kinerjanya sesuai dengan apa yang telah dipersediakan. Maka itu terbentuklah PERT dan CPM ini. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen jaringan. Jaringan CPM dan PERT ini saling berhubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya. Terus ada dua pendekatan untuk penggambaran jaringan proyek, yakni kegiatan pada titik AON dan AOA. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA panah menunjukkan kegiatan. Di dalam jaringan kerja ini kita juga terdapat untuk pembahasan dengan jadwal aktivitas atau jadwal kegiatan tersebut. Kenapa ada? Karena kita dapat melakukan atau menghitung kapan mulainya kita kerja dan kapan selesainya, sehingga kinerja dalam suatu pembangunan proyek dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya akan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditentukan. Kapan selesainya, sehingga kinerja dalam suatu pembangunan proyek dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya akan tepat pada waktunya sesuai target yang telah ditentukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forward pass yang merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Backward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terakhir, yaitu LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Untuk hambatan aktivitas atau slack activity dan jalur kritis atau critical path, yaitu saya akan pertama-tama menjelaskan tentang waktu black, yaitu waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Dan jalur kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang. Artinya kegiatan tersebut harus dimulai tepat pada waktunya agar tidak melibatkan pertambahan waktu penyelesaian proyek yang selanjutnya akan dikerjakan. Dalam jaringan kerja terdapat 3 kemungkinan waktu penyelesaian aktivitas. Yang pertama yaitu optimis, yang kedua yaitu pesimis, dan yang ketiga realistis. Kelebihan CPM atau PERT itu dapat bermanfaat untuk menjadwal dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua yaitu perhitungan matematisnya yang tidak rumit. Terus antara kegiatan proyek secara cepat, tepat, dan bagus. Yang keempat yaitu analisa jalur kritis dan slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Terus keterbatasan CPM PERT ini yaitu kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Yang kedua yaitu hubungan pendahuluan harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Yang ketiga yaitu perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Yang keempat yaitu ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Oleh sebab itu
CPM atau PERT ini memiliki kurang dan lebih, tapi memiliki banyak kelebihan daripada kekurangannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata dan perilaku atau tindakan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.